Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah
dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa bersama. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala. Barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata Yes, Lord Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Kau mengundang kami untuk hadir dan bersama-sama Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu, di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk ikuti Tuhan ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami bisa merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Tahun ini temanya adalah amanat agung. Biarlah setiap kami bisa terlibat mengambil bagian ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu. Bahwa setiap kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang lemah lembut yang akan menuntun kami, sehingga kami bisa memuji, menyembah dengan sebebas-bebasnya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, banyak pergumulan kami ya Bapa. Kami percaya pada saat kami pulang, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan akan menghibur kami, menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bahkan kami percaya sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan menyertai setiap kami. Siapapun yang kami jumpai itu adalah orang-orang yang berkualitas yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan Tuhan setiap ada di kami, semua lancar, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama bersukacita datang di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan itu baik bagi setiap kita. Pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Amin.
panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita sama-sama bangkit dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Saya percaya kita akan lebih semangat lagi di dalam hadirat-Nya, amin. Tuhan itu maha besar bagi setiap kita. Dia memberikan kita kuasa, Dia memberikan kita segala sesuatu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Masih bersemangat? Amin. Masih mau lebih lagi? Haleluya.
dalam hadirat Tuhan? Kita siapkan persembahan kita. Tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Oleh darah anak domba menyucikan, menguduskan setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, yang letih dikuatkan, yang susah dihibur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kami, kekuatan kami hanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Layaklah Engkau ditinggikan di ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Hadirat-Mu nyata Tuhan, malaikat-Mu berjaga-jaga di tempat ini. Kami minta Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami pulang mendapatkan kekuatan baru dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, yang membawa persembahan ucapan syukur perpuluhan, kami berdoa diberkati setiap usaha pekerjaan, lumbung-lumbung setiap anak-Mu. Kami berdoa Tuhan rumah tangga, kami berdoa setiap pekerjaan, kami berdoa buat anak-anak yang sekolah kuliah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pekerjaan kami untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpuji termulalah Engkau Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tetap kemuliaan-Mu Tuhan. Tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa nama-Mu Kau menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan kami hati yang teduh Tuhan. Bila waktu yang Tuhan berikan, kami mau berduaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Mari kita sama-sama sembah. Shikila barata kalabara baba barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha. Hura barata kalabarata kalalalala barata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabu. Shikila barata kalalala takalalala barata kalabarata kalabasha kalalalala barata kalalala barata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha kalabu. Shikila la 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 barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabarata kalalalala barata kalabasha kalabu. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bangun manusia roh kita bersama-sama. Barata kalabasha kalabarata 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 kalabashikila barata kalabu. Hura barata kalabasha kalabarata 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 kalabashikilabu. Naungilah kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan, Engkau sumber segala sumber Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, Lord Jesus. Ini setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan mengundang kami, Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, untuk hadir, Tuhan, bersama-sama, Tuhan. Begitu indah, Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Saya percaya, Tuhan, tempat ini, Tuhan, menjadi tempat, Tuhan, kesukaan-Mu, Tuhan. Begitu, Tuhan, dengan setiap kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, menuntun kami, mengajari kami, Tuhan. Bila Tuhan memberikan kepekaan, Tuhan, bagi kami, Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, Tuhan. Berikan karunia-karunia yang baru, Tuhan, dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami tahu, Tuhan, kami banyak dosa, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi Kau lahirkan kami, Tuhan. Kau layakkan kami, ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan, Tuhan. Mengalirlah, Tuhan, untuk kami, Tuhan. hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
saya untuk maju ke depan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan waktu dan kesempatan sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Yakin dan percaya, pujian penyembahan menguatkan setiap kami, meneguhkan iman kami. Berikan kami Tuhan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan Tuhan setiap kami menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dua karya kami Pak Heron Tuhan. Setiap pesan-pesan yang kami disampaikan bagi setiap kami percaya Engkau sedang berbicara Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami mau duduk diam, mendengarkan Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Abba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Juga saya menyapa dulu shalom keluarga Rayon 1I yang ada di Batam. Selamat Natal, selamat Tahun Baru dan diberkati juga. Shalom untuk keluarga Rayon 1I yang ada di Pontianak, yang ada di Gedung Aneka Pavilion diberkati juga. Juga shalom untuk GBI Kute, juga Nusa Dua. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang melihat tayangan pada siang hari ini juga diberkati. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat pesan Tuhan pada tanggal 1 Januari 2026. Yang dimana Tuhan meminta kepada kita ya, keinginan hidup benar.
ya, dalam kekudusan. Kenapa harus hidup benar dalam kekudusan? Orang benar disayang Tuhan. Orang benar dilindungi oleh Tuhan. Ya, masalah demi masalah, ujian demi ujian, Tuhan luputkan semua itu tidak akan menimpa kita. Di dalam Mazmur 91. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Juga yang kedua, saudara, keinginan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Sebagai orang Kristen, sekali lagi kita harus jaga Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menuntun hidup kita semua. Roh Kudus sebagai penolong, penopang, mengajar, menegur, menasihati. Saudaraku kasih Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus pasti bersuara kepada kita sebagai umat-umat pilihan. Amin. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, pasti saudara mendatangkan kebaikan. Asal saudara melakukannya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku kasih Tuhan, keinginan mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Saudara, kita berhak meminta apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang tahu kan Tuhan. Ya. Biarlah rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu rencana, ya, kita ingin tujuan dari kota A mau ke kota B. Ya. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Tapi rencana Tuhan ternyata tidak sampaikan kita ke kota B, kita harus ke kota C. Nah, ini ada satu kesaksian ya saudara yang saudara harus dengar. Saudara, tujuan saya ke kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ada pelayanan di sana, ada gereja kita. Saudara, aku kasih Tuhan, saya harus tiba pukul 12 sekian. Ada hamba Tuhan sudah siap menjemput saya ya di airport. Begitu saudara saya sudah mau tiba ya di airport Supadio, saudara kasih Tuhan sudah mau landing. Sudah mau melanding saudara, sudah siap. Ya, ini pesawat Garuda, tiba-tiba saudara tidak jadi. Diangkat lagi, terbang lagi. Kaget saya. Ibu pun kaget. Kenapa ini? Karena apa? Cuaca di luar tuh buruk. Ya. Cuaca di Pontianak itu tidak bisa diprediksi. Bisa-bisa terang, bisa-bisa tiba gelap sekali. Nah itu kita mau mendarat tidak bisa mendarat karena pilot utamakan keselamatan penumpang. Akhirnya saya dibawa ke Batam. Saudara. Dan pun tidak boleh turun di situ. Hanya mengisi bensin. Nah, apa sih namanya itu? Aftur, ya saudara, aftur. Tunggu 1 jam, saudara. Kita bersyukur saja. Ya. Begitu 1 jam, boleh kembali lagi ke Pontianak. Dan itu pun atas perintah di sana bahwa cuaca cukup baik kembali. Baru turun. Nah, demikian bulan yang lalu juga. Saya mau mendarat ke Halim, saya tengah malam. Tiba-tiba saudara tidak bisa mendarat. Langsung naik lagi. Cuaca buruk. Itu badai luar biasa, saudara. Ibu sampai menangis-nangis, goncangnya pesawat yang luar biasa. Ya. Saudara, ya kita mengucap syukur. Mengucap syukur saja. Karena apa, saudara? Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Ya, amin. Ya. Nah, di dalam pesawat itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Kalau itu pesawat yang terbaik, dia bisa mengatasi cuaca buruk apapun. Dan pilotnya harus mahir. Dan harus mengerti bisa landing atau tidak. Kalau tidak, dia tidak paksa. Dia harus terbang kembali. Kemana gitu. Ya. Banyak juga kejadian-kejadian saudara. Dari Surabaya ke Denpasar ternyata tidak bisa mendarat. Akhirnya harus mendarat ke Palembang. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan. Panik memang panik. Ya, saudara, tetapi kan keselamatan itu utama. Keselamatan hidup itu utama. Nah kita pun saudara harus mengerti dalam perjalanan hidup kita. Kita punya tujuan apa di tahun 2026? Ya.
Kita punya apa? Keinginan apa tahun 2026? Nah, saudaraku kasih Allah, selama engkau hidup benar, selama engkau dalam kekudusan, selama engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang pentingnya keinginanmu ya, mengerti kehendak Tuhan supaya engkau nggak bersungut-sungut. Supaya engkau ya, tidak apa, kepahitan, pesimis, frustasi, jangan itu terjadi. Maka jalankan hidup tahun 2026 bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Justru kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih melekat lagi kepada Tuhan. Setiap pagi kita harus cari Tuhan. Amin. Dapatkan suara Tuhan. Saudara, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus. Supaya saudara, apa yang kau tuju, kalau itu memang layak, itu yang berkenan, saudara pasti terima. Tapi kalau saudara belum layak, belum berkenan, saudara mungkin demi keselamatan, saudara jangan bersungut-sungut. Ya Tuhan bawa kemana dulu, saudara dia akan kembalikan ke tempat di mana kita punya tujuan. Hanya tunggu waktu saja. Amin. Jadi sabar. Kalau engkau hidup rendah hati, engkau hidup benar, pasti sabar. Mengerti rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tahu satu yang lain, sabar. Tahun 2026. Ya, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Ya. Pak Niko katakan saudara tahun ini adalah amanah agung. Beritakan ya, keselamatan. Beritakan amanah agung. Tuhan katakan kepada kita di Raya 1I juga. Engkau harus menerima mujizat telah nyata. Amin. Ya saudara, siapa mau mujizat? Kalau sudah dapat mujizat, saudara beritakan amanah agung. Mujizat yang nyata itu pertama-tama apa? Pertobatan. Ya, kalau saudara bertobat, saudara harus beritakan keselamatan. Supaya banyak orang bertobat. Supaya saudara menerima mahkota kehidupan dan mahkota emas. Ayo dong. Amin. Ya. Tuhan itu sempurna, saudara. Sangat sempurna. Contoh, kalau saudara bekerja serius, ya, dengan rajin, ya, nggak pernah terlambat, pulang pun nggak pernah duluan. Saudara kerja betul-betul optimal. Dapat hasil nggak? Apalagi saudara ikut perusahaan itu dan saudara dilihat sama pemimpinnya, prestasi ini. Dapat promosi nggak? Dapat. Jadi pekerjaan kalau kita selesaikan dengan baik, kita dapat promosi dari pimpinan atau pemilik perusahaan dan kita mendapatkan juga hasil apa yang kita kerjakan. Itu kan dapat uang kan? Ada nggak? Nggak dapat uang? Dapat duit nggak? Ayo dong, kok malu-malu sih? Dapat uang nggak? Nah, dapat ya. Tapi dapat keselamatan nggak? Dapat. Masa? Lata amat ya. Dapat kesembuhan nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak kan? Nah, hanya dapat duit kan? Dapat promosi. Nah kalau saudara olahraga. Saudara olahraga enggak terlalu keras gitu. Olahraga demi kesehatan. Saudara lari kecil, kayak lari pagi, pokoknya saudara mungkin nge-gym dan sebagainya. Ya buat penyegaran tubuh saja. Bukan gede-gedein badan gitu. Ya. Pokoknya menyegar tubuh. Saudara dapat sehat gak? Tubuh saudara segar gak? Sehat gak? Makan teratur, tidur teratur, sehat gak? Sehat kan? Dapat duit gak? Enggak. Dapat selamatan gak? Iya, tuh Pak Batara. Olahraga, dapat duit gak? Habisin duit ya? Ya. Saudara gak dapat. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala, gak terlambat datangnya. Benar-benar saudara dalam ibadah sungguh-sungguh, dalam doa pagi sungguh-sungguh, doa malam sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh membaca firman dan melakukan firman, saudara dapat apa? Keselamatan. Dapat apa? Kesembuhan. Dapat apa? Berkat kelimpahan. Sempurna enggak? Sempurna. Lo dari dunia kerja nyata, dari olahraga nyata kok. Masa dari Tuhan enggak nyata? Nyata saudara. Maka itu iblis coba menggoyangkan saudara. Kalau datang ibadah telat-telat aja. Kalau bisa doa berkat baru datang. Ya. Jangan mau telat. Ini tahun udah mau deketin nih. Mendekati kematian. Mendekati Tuhan mau datang. Mendekati mujizat telah nyata. Ayo kasih tahu jangan telat-telat. Jangan telat-telat. Terus ada yang iblis bilang, mau gue pikirin. Rugi. Loh, saudara sedetil apapun saudara lakukan, saudara di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan loh. Siapa nggak perhitungkan? Benar perhitungkan. Contoh, ya, contoh. Saya sebagai pemimpin perusahaan atau sebagai pemimpin rohani, saudara, pengerja-pengerja atau staf-staf saya, udah tahu ada saya, dia masuk, dia menghindar, nggak salaman sama saya, nggak greeting sama saya, Pak selamat pagi atau pengerja, Pak Shalom, tambah pergi. Saudara, udah tahu bapaknya bawa barang banyak, ditinggal aja pergi. Lah, saya kan tahu itu. Ketemu saya di diem aja, kan saya tahu di situ. Saudara, kok gitu ya? Saudara, kok etikanya begitu ya? Pegawai saya atau pelayan kok begini ya? Tapi kan saya ngebatin. Ya kan? Apalagi Tuhan. Boleh saudara mau pemimpin begitu, tapi sama Tuhan jangan. Jangan. Hidup kita di tangan dia. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kiri kekayaan kehormatan. Jangan sama Tuhan, jangan begitu. Jangan. Engkau harus roh yang menyala-nyala. Ini tahun yang baru. Engkau jangan pakai yang lama. Jangan hatimu itu kotor terus. Jangan kau hidup dengan hati yang lama. Engkau harus dengan hati yang baru sesuai khotbah saya kemarin. Supaya anggur yang baik itu turun di hatimu. Jangan sampai hatimu bocor. Hati-hati saudara, semua itu dilihat loh saudara. Diperhitungkan apa yang kita perbuat. Saudara nggak mau telat. Kalau saudara sakit supaya disembuhkan, nggak mau telat sembuh. Supaya cepat sembuh. Saudara nggak mau telat diberkati. Supaya keuanganmu baik-baik. Saudara nggak mau telat dipromosi supaya promosi cepat. Berilah kau diberi. Beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Kasih. Beri. Amin. Waktumu, tenagamu, materimu, beri sama Tuhan. Tuhan gak minta semua kok. Ya, beri waktumu buat Tuhan. Ya, waktumu kerja ada, waktu istirahat ada, waktu untuk keluar ada, semuanya ada. Tapi waktu Tuhan jangan kau ambil. Ini tahun 2026. Maka itu kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Supaya kita memberitakan nama Argo ini tidak sia-sia, tidak cacat. Maka saudara terima mujizat telah nyata itu dari hidup kudus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup tahu rencana Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Ya. Hidup ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Saudara
kasih yang Tuhan hidup ini bagi berkat. Oh Tuhan, makalah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya Tuhan datang kembali, Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Hidup ini satu kasih anugerah, mujizat saya katakan. Pertobatan itu mujizat. Maka itu saya katakan mujizat itu menjadi berkat. Enggak ada mujizat itu menjadi kutuk. Enggak ada. Mujizat itu menjadi berkat. Amin. Setiap manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjaga hidup saudara. Tapi melebihi itu adalah Tuhan yang punya. Amin. Ya. Jangan sampai kuasa kita itu menyalahgunakan. Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu luar biasa loh saudara. Tubuh ini normal loh. Sempurna loh saudara. Sangat sempurna. Contoh, saudara lapar. Perut saudara bunyi enggak? Gunturnya bunyi, budak, luduk, kerak, bener enggak? Sempurna enggak ciptaan Tuhan? Lalu saudara enggak isi. Kayak apa itu? Sakit saudara. Sakit. Saudara kenyang. Saudara. Ada tandanya. Enggak ada orang kenyang perutnya. Enggak ada. Pasti. Haleluya. Saya enggak nyender perut gendut loh. Enggak loh nih. Ya. Pasti kan udah kenyang. Ada tandanya di sini. Enak rasanya. Udah. Saudara makanin lagi terus. Jadi apa tuh tubuh? Ya. Itu makanan lari kemana? Tempat penampungannya sudah penuh. Berhenti. Ada nggak tiap hari makan terus? Dari menit ke menit makan terus. Enggak kan? Saudara haus, terasa kan? Minum. Saudara makan kacang banyak. Saudara, rasanya gimana? Linu-linu kan? Asam urat kan? Luar biasa kan Tuhan? Saudara makan daging banyak. Ya, waduh. Daging itu ini. Ya. Saudara lihat. Kolesterolnya tinggi. Saudara makan tanpa batas, ngeliat orang udah kayak mau diterkam. Darah tinggi. Jalan miring, sempoyongan. Sempurna enggak? Sempurna loh. Saudara lelah, capek, saudara ngantuk enggak? Saudara enggak tidur, melek terus. Pingsan, jatuh. Sempurna enggak? Sempurna. Siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Masa enggak menghormati Tuhan? Jaga tubuhmu itu bait Allah. Amin. Dan kita diberikan kuasa untuk menjaga tubuh kita. Jangan kuasa itu saudara menambah penyakit. Saudara sudah tahu kena penyakit kolesterol, saudara tahu penyakit ini. Ditambahin lagi makannya enggak kira-kira. Penyakit makin tambah-tambah dan lumpuh mati. Mati. Saudara dikasih berkat tapi saudara nggak mau jaga berkat, justru saudara hambur-hamburkan uang. Saudara punya kuasa karena saudara punya uang, saudara pakai apa? Punya kuasa. Saudara punya kuasa loh. Ya, untuk menghambur-hamburkan uang. Nah, saudara punya kuasa. Nah, kuasa itu jangan disalahgunakan. Kita diberikan kuasa untuk menjaga kehidupan kita. Kalau di luar dari itu kita perlu supranatural. Perlu Tuhan. Amin. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dia yang punya mujizat. Mujizatnya dia datang menjadi berkat buat kita. Maka tahun 2026 ini terima mujizat telah nyata. Saya nggak tahu waktunya kapan. Jam, hari, bulan, yang penting tahun ini. Tergantung kita semua
keadaan kerohanian saudara. Kalau kerohanian saudara siap, jadi. Saudara terima. Muliakan Tuhan. Beritakan amanah agung. Amin. Jadi mujizat yang disebut berkat itu bagi orang benar. Ya. Orang benar yang tidak menyimpang, ya. Ya, setiap langkahnya tidak salah. Jadi dia menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kau sesuai dengan firman Tuhan, engkau harus setiap hari menyalibkan kedaginganmu, yaitu manusia lamamu. Manusia lama kedagingan selalu muncul setiap saat. Maka itu kita berjaga-jaga. Ya. Iblis pekerjaannya itu untuk memunculkan manusia lama. Kedagingan kita. Supaya apa? Supaya membatalkan rencana Tuhan. Ya. Maka itu saudaraku, jaga hati kita. Gereja ini ada healing heart hari Selasa. Untuk apa? Memperbarui hati kita. Kita datang hari Selasa, kita datang kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang murni. Karena disinilah iman kita. Di sini Roh Kudus bekerja. Ya, di sini firman Tuhan ini hidup. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 dikatakan di sini. Ini nubuatan Yesaya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungainya di padang belantara. Dalam Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Nah ini saudara, berbicara tentang hati yang gersang. Hati yang seperti padang belantara. Ya, padang gurun. Jangan hati kita sering ke gereja, sering doa, tapi hatinya kering kelontang. Nggak ada kehidupan. Karena kita ke gereja nggak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa nggak merasa hadirat Tuhan? Karena tidak sungguh-sungguh membuka hati. Tidak sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, engkau buatlah dirimu haus dan lapar melalui hatimu. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saudara, hatimu akan murni, hatimu akan hidup. Hatimu akan terima janji-janji Tuhan. Amin. Ya. Penting saudara itu hati. Ya, penting. Pulihkan hati kita di tahun 2026 ini. Amin. Ya. Jangan mudah kecewa. Tuhan katakan, beritakan amanah agung melalui gembala sidang kita Pak Niko. Melalui Rayon 1i. Mujizat telah nyata. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Supaya kita bisa menggenapi apa yang Tuhan minta kepada gembala kita itu memberitakan amanah agung. Maka kita harus menjadi cermin teladan. Kita harus jadi contoh yang baik. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Di dalam perjalanan demi perjalanan saudara. Ada tantangan ujian, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Seperti saya saksikan tadi. Sudah dekat landing saudara. Di tempat tujuan kota mana? Kota Jakarta kah? Kota Pontianak kah? Saudara. Pulau Bali kah? Tiba-tiba dibawa kemana? Jangan pernah kecewa. Semakin kau kecewa, semakin rontok hatimu. Semakin habis janji Tuhan di dalam hatimu. Imanmu semakin tergerus, mengalami degradasi. Imanmu semakin goyah. Maka kita sebagai umat Tuhan, apalagi yang sudah diurapi tanggal 1 kemarin. Pengurapan itu akan mengajarmu. Jangan sampai pengurapan itu bocor. Sia-sialah engkau terima pengurapan. Ya. Setiap manusia pasti dihadapi satu kekecewaan. Tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Pertahankan kita hidup benar. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah putus asa.
Kalau Tuhan belokkan atau Tuhan yang memberikan waktu yang agak panjang sedikit. Saudara jangan sampai putus asa. Pasti Tuhan akan tepatkan janjinya. Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan iya dan amin. Amin. Hanya tunggu waktu. Tuhan melihat kondisi rohanimu. Tuhan lihat hatimu. Tuhan tahu keadaan kita, sedetil apapun Tuhan tahu kerohanian kita, hati kita. Tuhan tahu, sangat tahu. Maka itu saudaraku kasih jaga hati, jaga hati, jaga hati. Yang rugi kita sendiri loh saudara. Ya. Kalau kita menurut hati kecil kita habis benar habis. Saudara habis, rohanimu habis, modalmu habis, kesehatanmu tergerus. Terus saudara bangun dari nol lagi. Jangan terjadi tahun ini. Jangan terjadi. Gereja ini dituntun loh terus sama Tuhan. Tuhan tuh sayang pada kita semua nih. Amin. Ya, dituntun terus. Di mana tanggal 1 Tuhan bicara begini, sekarang tanggal 4 Tuhan bicara begini. Dituntun. Ya, saudara, bukan asal khotbah saja nih. Ini Tuhan tuntun kita. Maka saudara harus berhasil di tahun ini. Ya, saudara, amin. Tunggu waktu, jangan pernah putus asa. Kalau Tuhan belum memberikan, Tuhan masih memberikan ke sini, terima saja. Ya, mengucap syukur saja. Segala sesuatu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan mudah frustasi. Ya, saudara. Biarpun sekalipun keadaan situasi buruk, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah. Jangan goyah imanmu. Kembali kepada firman. Firman Tuhan akan mengajar kita bahwa mujizat telah nyata itu pasti terjadi. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya. Bukan karena melihat. Ya. Iman. Kita punya iman ini dari Tuhan. Yang diberikan di hati kita. Ya. Bukan karena kita melihat seperti muridnya bernama Thomas. Baru melihat benar dicocokkan tangannya, oh ya benar nih Tuhan. Gak bisa begitu. Ya. Percaya. Yang tidak kelihatan pasti terjadi. Percaya? Percaya? Apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun ini? Nanti lihat aja. Ya, saudara hampir terkejut-kejut nanti. Ya, maka saya tiap pagi lapor sama Big Boss dulu. Saya buka kamar, saya ke samping, saya angkat tangan. Ya, saya laporan, Tuhan memberikan umur panjang, sehat. Tuhan, saya minta hari Minggu ini berikan yang terbaik. Supaya umat-umat Tuhan dapat yang terbaik. Amin. Ketahuilah keberhasilan atau kegagalan kita sebagai orang Kristen jangan berkata itu nasib. Sudah garis saya, sudah nasib saya berhasil, saya sukses. Ya, sudah dari keturunan saya ini saya miskin, saya selalu gagal. Patahkan tuh dalam nama Yesus. Ya, ada laporan dari Pak, ini keluarga ini Pak. Keluarga ini Pak, keluarga istri saya, keluarga suami saya, keluarga ya ipar saya. Kalau umur sekian, rata-rata Pak tanggal muda Januari mati. Saya dengerin ya. Pak, dari orang tuanya sampai ini punya penyakit ya, gula, diabetes. Jadi sekarang ini masih, pokoknya kena suntik semua. Dia liatin ya. Pak, dari keluarga ini, Pak, dari anak sampai itu kena jantung Pak, mati itu karena jantung. Emang benar saudara? Benar. Itu nyata dari keturunan. Bingung kan? Benar. Tapi ingat, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara diberi kuasa, saudara diberi kuasa. Patahkan kutuk keturunan. Patahkan kutuk keturunan. Asal saudara hidup benar, saudara hidup benar, saudara diberi kuasa. Saudara diberi kuasa. Amin. Gak ada yang namanya tanggal segini mati. Bulan segini mati.
Nggak ada namanya jantung ini. Tuhan yang punya jantung yang diberikan pada kita. Jantung ini kita punya, ini milik Tuhan. Amin. Setuju? Siapa yang setuju? Beri tepuk tangan dulu, muliakan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara, nggak ada namanya nasib tuh, nggak ada orang Kristen. Nggak ada. Hidup kita ada di tangan kanan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan. Ada di rencana Tuhan. Amin. Tinggal tergantung respon kita. Dan kita punya kuasa Roh Kudus, saudara. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Tidak pernah mengalami satu kegagalan. Satu kekecewaan. Enggak. Selalu ada kegagalan. Tapi saudara, kekecewaan, kegagalan, frustasi, itu saudara ditekan. Dia tidak mau terkubur dalam kegagalan. Frustasi, saudara, gak mau dia. Kalau dia terkubur dengan kegagalan, frustasi, tergantung nasib, habis sudah, selesai. Biarpun pendeta ngomong apa yang dari Tuhan sampaikan, oh begini-begini, pendeta menyampaikan, nggak akan bisa, bro. Ya, merubah hidup itu. Karena apa? Karena mereka terkubur dengan ya nasib-nasib mereka, tergantung dengan kutuk-kutuk, nggak bisa. Semua orang sukses itu harus melewati masa-masa itu. Tapi dia lebih besar kebangkitannya daripada kelemahannya. Dari keburukannya. Keburukan boleh itu pembelajaran. Pembelajaran itu mahal, pengalaman itu mahal. Jangan sampai kita terulang kembali. Amin. Supaya kita bangkit di tahun 2026. Haleluya. Nah, jadi jangan pernah menyerah, saudaraku. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi, sudah putus asa, nasib ya nasib. Ya. Justru berserah. Orang yang berserah mengandalkan Tuhan. Orang yang berserah itu percaya sepenuh kepada Tuhan. Percaya kehendak Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan maha sanggup, saudara. Membuat, mengadakan. Ya, yang tidak ada menjadi ada. Mengubah yang buruk menjadi baik. Mengubah yang pahit menjadi manis. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Lihat perjalanan bangsa Israel. Waktu keluar pertama-tama dari Mesir, itu pun dari 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Begitu keluar, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan 3 hari, saudaraku kasih dalam Tuhan. 3 hari. Ya. Bangsa Israel sudah kelelahan. Sudah apa? Pengen minum. Dia tidak mendapatkan air sama sekali. Dia minta kepada Musa. Minta minum air. Sudah kehausan. Saudara, aku kasih Tuhan, tiba-tiba diberikan air. Saudara, kasih Tuhan. Dan air itu ada di pertengahan di padang gurun, saudara. Apa? Begitu dia sendok, dia minum, saudara, air itu rasa apa? Rasa apa? Pahit. Rasa pahit. Bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut, enggak rasa terima kasih. Maunya yang manis-manis. Kita tuh belajar dari situ dalam Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Tapi puji Tuhan. Musa adalah orang yang suka berdoa. Musa berdoa kepada Tuhan. Meminta. Ya, supaya dapatkan air. Yang baik untuk bangsa Israel. Saudaraku kasih Tuhan. Akhirnya Musa melemparkan tongkat atau kayunya ya ke dalam air itu. Air itu pahit menjadi manis. Saudara. Itu kuasa, itu mujizat. Jadi sewaktu-waktu kalau saudara mendapatkan yang tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, jangan marah. Jangan bersungut-sungut, jangan frustasi, jangan putus asa.
Saudara punya kuasa berdoa. Meminta supaya Tuhan mengubah apa yang kau inginkan terjadi. Amin. Haleluya. Begitu saudara dapat satu hal itu ya, kok ya minta 100 dikasih 1 atau 2. Rasa pahit, gak usah. Pahit, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan. Tuhan ubah 2 ini menjadi lebih terbaik lagi. Apa yang saya memohon Tuhan berikan. Lihat, engkau minta 100 datang 1000. Amin. Percaya gak? Percaya. Harus percaya saudara. Ya. Dalam Yesaya 43:19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah saudara hatimu ini loh. Kalau ini tidak ada perubahan dalam nubuatan Yesaya, engkau tidak akan kok bisa ya saudara mengubah keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kan? Maka kalau hatimu baik, hatimu ada kehidupan, engkau punya doa, punya kuasa. Amin. Engkau bisa mengubah yang, ya dikata yang tidak ada menjadi ada. Lukas 1:37 sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Amin. Yang 2 bisa menjadi 200. Bisa menjadi 2000 tergantung Tuhan melihat imanmu, kerohanianmu. Amin. Ya. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kesaksian hidup kita itu sangat diperlukan. Ya. Sangat diperlukan. Saudara itu dijanjikan Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Kalau Tuhan sudah mendemonstrasikan kuasanya apakah itu sedikit. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara harus mengucap syukur. Ya. Apakah saudara belum menerima sesuatu, saudara mengucap syukur saja kepada Tuhan. Nanti tunggu waktu Tuhan. Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan mendatangkan yang luar biasa. Menggenapi engkau menjadi kepala. Bukan menjadi ekor. Supaya engkau bersaksi. Memberitakan amanah agung. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini tahun saya katakan tahun berkat buat saya. Buat saudara juga. Amin. Jangan kau tawar hati. Saudara, jaga hatimu. Jangan ada kepahitan. Jangan ada frustasi. Ya. Jaga imanmu. Hatimu harus bersih. Amin. Kalau Tuhan memberikan sesuatu belum terjadi, Tuhan ya anggap mengalihkan mana, mau mengucap syukur. Pasti nanti ke tempat tujuan, tempat apa yang kita meminta itu pasti Tuhan berikan. Amin. Berhak kau minta sama Tuhan. Minta. Tapi Tuhan juga minta kepadamu, bertobat. Hidup benar. Nanti dengan sendirinya janji Tuhan akan dicurahkan. 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 Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, kita dapat tuntunan juga dari Tuhan melalui Pak Heron. Jadi kalau kita lihat gembala sidang itu menuntun kita untuk masuk dalam tahun amanat agung. Untuk menjadi murid yang memuridkan, menjadi saksi yang hidup. Kalau menjadi saksi, kita harus keluar sebagai pemenang. Gak mungkin kita orang yang kalah menjadi saksi. Orang gak akan percaya sama kita. Karena kita hidupnya selalu berantakan, hidup kita bukan pemenang, hidup kita banyak masalah. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, kita amanat agung untuk menjadi saksi. Kita berhasil, kita beruntung, kita keluar dari kegagalan, kita menang atas ujian, itu baru bisa bersaksi. Oleh sebab itu, dari Rayon, 1I mendapat tuntunan mujizat masih ada. Dari kita, dikasih Tuhan, jadi berkat sorga yang hidup. Semua ini berkolaborasi, berhubungan.
tergantung dari kita bagaimana kita merespon apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi, di sini ada yang punya nama nasib? Nggak ada ya, namanya nggak ada nasib di sini ya. Ada kalau di Jawa sana ada nasib. Nah, kita jangan menyerah kepada nasib. Jangan menyerah kepada nasib. Kenapa? Kita punya kuasa. Itu yang akan dikhotbahkan di minggu depan. Itu sudah saya dapat tuntunannya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai kita belajar Alkitab, kita dengar firman, tapi kita nggak pernah praktek. Kita harus hidupi firman. Kenapa? Firman itu berotoritas dan berkuasa. Yang tidak ada bisa jadi ada. Ingat, firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah sumber kehidupan, Dia pemilik kehidupan. Yang mati-mati bakal bisa dibikin hidup itu. Ya, jadi kalau ekonominya mati, pekerjaannya mati, itu bisa dihidupkan Tuhan. Tergantung bagaimana cara kita mengimani dan mendeklarasikan kuasa itu. Jadi nggak ada yang di sini terjebak oleh nasib. Ya. Bilang kiri kanan, nama kamu bukan nasib kan? Ya. Nggak ada tuh yang namanya terjebak dengan nasib. Ya. Tuhan pegang kehidupan kita. Ya. Tidak ada tuh yang namanya nasib. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar berkat yang terbaik dari surga. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai pribadi lepas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat sorga, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.